Selamat pagi Sobat Kreatif Pro 2 Jambi, selamat pagi Indonesia, kelas tambahan belajar di RRI. Saatnya kita belajar ya Sobat Kreatif. Buat adik-adik kelas 6, hai apa kabar? Semangat pagi ya Sobat Kreatif, buat adik-adik tetap semangat. Dan hari ini kita juga akan belajar sampai jam 11 Oksya Barat. Untuk pelajaran hari ini Sobat Kreatif yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dengan materi tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 5. Sobat Kreatif, hari ini kita akan belajar bersama Miss Laura Delviana STP SPD. Nah, jadi guru dari SD Islam Al-Falah 2 Jambi. Sobat Kreatif, apa kabar adik-adik semuanya? Senang banget ya, karena hari ini kita bisa live langsung bersama Miss Laura Delviana STP SPD, guru dari SD Islam Al-Falah 2 Jambi. Oke, hari ini juga belajar di RRI kita live langsung di Instagramnya Pro 2 Jambi. Instagram Pro 2 Jambi yaitu @pro2JBI, PRO angka 2 JBI. Jadi kalian bisa nonton langsung ya. Bu Laura atau Miss Laura akan memberikan materi pelajaran pagi hari ini buat adik-adik kelas 6. Pelajaran pagi hari ini. Oke, ada sudah hadir di sini, ada Ibu Laura, Miss Laura ya, di studio Pro 2 Jambi. Selamat pagi Miss Laura. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Miss Laura hari ini mau memberikan materi pelajaran yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup ya. Tema 3. Oh, tema 3. Materi tema 3 dan penemuan ya, menjadi penemu pembelajaran 5. Iya, benar sekali. Oke, sudah siap adik-adik buat kalian, dan kalian bisa nonton langsung untuk mata pelajaran pagi hari ini bersama Miss Laura melalui Instagram @pro2jbi. Semangat pagi, silakan Miss Laura. Baik, terima kasih Mbak. Halo anak-anak Jambi, apa kabar hari ini? Pastinya sehat ya. Hari ini Miss Laura akan memandu pembelajaran yaitu tema 3, pembelajaran 3 mengenai tokoh dan penemuan, subtema penemuan yang mengubah dunia. Sebelumnya, Miss Laura mau kirim salam dulu kepada Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Falah 2 Jambi dan guru-guru yang sedang WFA, dan spesial untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Islam Al-Falah 2 Jambi. Tetap semangat, sehat, dan ceria selalu. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai salah satu penemuan yang mengubah dunia, yaitu listrik. Tentunya anak-anak sudah tahu bahwa listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat amat penting bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menghidupkan radio, lampu di rumah menyala dengan terang sehingga kita bisa belajar, dan kegunaan yang lainnya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Anak-anak di rumah, tahukah kalian apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Dengan belajar pada pembelajaran 3 itu, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Jadi nanti ketika Ananda melakukan percobaan di rumah dengan coba-coba merangkai rangkaian listrik, nanti akan terlihat bentuk dari rangkaiannya itu. Rangkaian listrik seri yaitu rangkaian listrik yang penyusunnya atau rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik saja. Kalau rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara bercabang, jadi melalui lebih dari satu aliran listrik. Sementara rangkaian listrik campuran adalah gabungan keduanya. Baik anak-anak, pada rangkaian listrik ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana rangkaian listrik seri kelebihannya adalah dapat menghemat biaya karena kita menggunakan kabel yang sedikit. Sementara kekurangannya adalah jika salah satu komponennya rusak atau lampunya rusak, maka komponen lain tidak berfungsi. Artinya ketika ada 2 lampu pada rangkaian listrik seri itu, jika salah satu lampunya rusak, maka lampu yang satu lagi akan padam atau mati.
Begitu ya anak-anak. Nah, kalau rangkaian listrik paralel, yaitu kelebihannya jika salah satu komponennya rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Artinya apa? Ketika ada beberapa lampu pada rangkaian paralel, satu lampu saja rusak, lampu yang lain masih tetap menyala. Gitu ya. Nah, kekurangannya apa pada rangkaian paralel? Menghabiskan banyak biaya. Mengapa demikian? Karena membutuhkan kabel yang sangat banyak. Dan juga tentunya ketika kabel kita butuhkan dalam jumlah yang banyak, tentu biaya yang digunakan juga lebih besar. Begitu ya anak-anak? Oke adik-adik, kita akan lanjutkan lagi pelajaran bersama Miss Laura ya. Tetap stay tune di Pro 2 Jambi adik-adik. Kita akan lanjut lagi bersama Miss Laura pembelajaran pagi hari ini untuk kelas 6 setelah ya satu ini. Stay tune Pro 2 Jambi. Kabel, kemudian ada saklar, dan selanjutnya tentunya lampu. Lampu yang digunakan boleh lampu yang kecil ya, tidak usah lampu yang besar. Nah, kemudian setelah Ananda menyediakan 4 komponen tadi, anak-anak bisa coba kalau misalkan rangkaian listrik seri, caranya adalah sumber energi listrik tadi kita hubungkan dengan kabel, lalu kita sambungkan dengan lampu ya, kemudian baru kita hubungkan dengan saklar. Nah, dalam rangkaian listrik seri itu susunan dari rangkaian listriknya berderet ya. Jadi input listrik suatu komponen itu nanti berasal dari komponen lainnya. Artinya apa? Tidak berasal dari baterai. Jadi nanti dihubungkan dari baterai, kemudian melalui kabel kepada lampu 1, kemudian dari kabel tadi ke lampu 2, baru ke saklar ya. Jadi disusun secara berderet. Nah, itu bentuk atau cara sederhana untuk merangkai rangkaian listrik seri. Sementara itu, jika rangkaian listrik paralel, Ananda bisa membuatnya dengan cara menghubungkan dengan sumber energi tadi atau baterai tadi kepada lampu yang 1 dan lampu 2, tetapi kabelnya dihubungkan pada satu baterai, artinya bercabang nanti. Paham ya anak-anak? Nah, nanti bisa dicoba deh di rumah ya, pasti asik sekali. Sehingga nanti anak-anak bisa lihat tuh kalau misalnya rangkaian listrik paralel lampunya ada 5 ya, misalnya 1, 2, 3, 5, makin ke ujung atau makin jauh dari sumber energi listrik itu lampunya akan sedikit redup. Nah, mengapa demikian? Karena arusnya sudah terpakai oleh lampu sebelumnya. Tetapi jika pada rangkaian listrik paralel, lampunya akan sama ya, sama terang. Artinya karena sumber energinya berasal dari baterai itu sendiri, bukan dari lampu yang kita susun tadi. Nah, kalau campuran bagaimana? Gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sekarang anak-anak pasti bertanya, apa fungsi dari komponen listrik yang 4 tadi? Nah, Miss Laura akan jelaskan ya. Sumber energi dari baterai tentu fungsinya adalah sebagai sumber energi listrik. Sementara kabel adalah alat untuk menyambungkan arus ya. Jadi nanti arusnya akan lewat dari kabel itu. Kemudian saklar. Nah, saklar ini mempunyai fungsi yang penting dalam rangkaian listrik tadi, yaitu memutus dan menyambung arus listrik. Nah, satu lagi lampu tentu untuk mengubah energi listrik tadi menjadi energi cahaya. Lihat ke sini. Oke. Ya, baik anak-anak, paham ya? Oh, pasti paham dong, anak-anak hebat Jambi itu keren-keren semua loh. Ya, baik. Selanjutnya anak-anak tahu senter ya, pasti itu pernah kita gunakan pada saat lampu mati di rumah. Nah, kita mau mencari senter sebagai alat untuk menerangi ruangan ya. Sekarang pada senter itu ternyata terdapatlah komponen-komponen listrik yang 4 tadi. Jadi coba deh kalau anak-anak punya lampu senter di rumah, coba dibuka ya. Ada di situ baterai, ada di situ kabelnya, ada di situ saklar dan lempeng logam namanya. Lempeng logam itu sebagai pengganti dari kabel ya. Jadi nanti pada lempeng logam itu fungsinya sebagai konduktor. Masih ingat pelajaran konduktor? Kelas 4 dan kelas 5 pasti tahu itu. Konduktor adalah apa? Ayo.
Silakan diingat-ingat lagi. Jadi belajar, sebenarnya pembelajaran ini seharusnya di kelas ya, karena bisa lihat gambarnya langsung. Tetapi pada masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Anak-anak pintar Jambi, anak-anak hebat Jambi belajar bisa dari rumah, ya nak. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia pastinya. Oke, udah ketemu lampu senternya di rumah? Dicari ya. Oh, kalau nggak ketemu minta mamanya beli. Oh enggak ya nak ya. Jika ada saja di rumah, jadi anak Anda bisa ngecek kembali di dalam lampu senter itu ada komponen-komponen listrik sehingga lampu senter itu bisa berfungsi. Nah, pertanyaan dari Miss Laura adalah rangkaian apa ya yang terdapat atau pada lampu senter itu terdapat rangkaian apa? Apakah rangkaian listrik seri, paralel, atau campuran? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, nggak bisa ya. Nanti mungkin bisa dicoba atau dilihat di rumah rangkaian apa. Baik, jawabannya adalah rangkaian seri. Masih ingat tadi pengertian dari rangkaian seri apa? Yaitu rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik saja. Baik anak-anak, sebenarnya kalau misalnya di kelas ya, pasti kita udah melakukan percobaan yang kecil atau percobaan sederhana saja. Nah, di sini misalnya akan jelaskan pada lampu senter itu atau pada senter itu terdapat komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama adalah saklar, yang kedua baterai, lalu lampu, dan yang satu lagi lempeng logam. Ya, jadi keempat komponen itu ketika disusun dengan benar pastinya akan membuat lampu senter itu menyala. Nah, bagaimana jika lampu senter itu sudah tidak lagi terang atau redup? Mungkin bisa saja baterainya yang sudah habis atau ada kabelnya yang mungkin tidak lagi terhubung dengan sempurna, artinya lepas dan lain-lain. Jadi nanti untuk lampu senter yang redup bisa kita ganti baterainya mungkin supaya arus listriknya kembali berfungsi sempurna. Oke adik-adik, kita beri sejenak ya. Nanti kita akan lanjut lagi bersama Miss Laura untuk pelajaran kita materi tema 3, tokoh penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran 5. Tetap stay tune di Pro 2 Jambi. Baik anak-anak Jambi, masih tetap semangat ya. Miss Laura lanjutkan nih pembelajaran kita. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Jika tidak ada listrik, kita bisa membayangkan ya bagaimana kehidupan kita. Gelap gulita, tidak bisa telepon-teleponan, apalagi sekarang belajar dari rumah via online, ya enggak? Tidak bisa menghidupkan laptop kalau baterainya sudah habis. Nah, dengan ditemukannya listrik sangat membantu kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan teknologi juga. Ya, kemudian dari manakah listrik itu dihasilkan? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Dalam pembangkit listrik terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah sehingga sampai ke rumah-rumah kita, sampai ke sekolah, perkantoran, bahkan mal dan lain-lainnya. Setelah sampai di rumah-rumah penduduk atau tempat-tempat lainnya, listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik tadi seperti yang sudah Miss Laura sebutkan pengertiannya, Miss Laura ulangi lagi ya supaya semakin ingat. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Nah, pada rangkaian listrik tadi terdapat baterai sebagai sumber listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Kemudian pada baterai itu ada kutub positif dan kutub negatif, sehingga kabel tadi dihubungkan kepada kutub positif dan kutub negatif sehingga lampu tadi menyala.
Arus listrik dari kutub positif baterai akan mengalir melalui kabel menuju lampu sehingga lampu menyala. Kemudian listrik mengalir dari lampu menuju kutub negatif baterai melalui kabel. Nah, seperti itu ya proses sederhananya, mekanisme dari perpindahan listrik pada suatu rangkaian. Kemudian pada rangkaian listrik tersebut terjadi perpindahan energi listrik dari sumber listrik ke lampu melalui kabel sebagai bahan pengantar listrik. Nah, itu tadi yang Miss Laura sebutkan sebelumnya, bahwa kabel itu bisa sebagai bahan penghantar listrik, yaitu konduktor ya. Kalau konduktor kan bahan penghantar listrik yang baik. Kemudian energi listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik akan diubah oleh alat listrik menjadi bentuk-bentuk lain. Ayo anak-anak Miss Laura masih ingat tidak bagaimana energi listrik bisa berubah menjadi atau mengubah menjadi energi cahaya? Apa contohnya? Energi listrik itu juga bisa mengubah menjadi energi suara. Energi listrik itu juga bisa mengubah menjadi energi gerak. Energi listrik itu juga bisa berubah menjadi energi panas. Nah, salah satunya kalau misalnya energi listrik itu dapat mengubah energi panas, apa contohnya ya? Oke, contohnya adalah ketika baju dengan setrika ya. Jadi kita hubungkan dengan sumber listrik, kemudian setrikanya akan menyala dan berubah dari energi listrik menjadi energi panas pastinya. Ya kan, sehingga baju kita yang tadinya tidak rapi atau masih berkerut-kerut bukan wajah ya. Jadi bisa digosok dengan panas tadi sehingga menjadi licin dan rapi. Kemudian energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Itu bagaimana contoh penerapannya? Yaitu dengan lampu, ya kan? Kemudian energi listrik dapat mengubah menjadi energi gerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kipas angin ya nak. Jadi kipas angin kita ketika listrik menyala di rumah atau tidak padam berfungsi. Ketika kita hubungan kepada sumber listrik ya bergerak. Tapi kalau misalnya listrik padam di rumah, apakah bisa kipas angin bergerak? Tentu tidak ya anak. Baik, anak-anak pintar, Miss Laura lanjutkan kembali. Nah, bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan ketika masyarakat kita atau kehidupan masyarakat kita belum ada listrik dengan sudah ada listrik? Coba anak-anak bayangkan pada saat zaman dahulu ya, sebelum adanya listrik, ketika kita ingin belajar, bagaimana supaya kita bisa belajar? Tentu menggunakan lilin sebagai sumbernya. Ya, nah sekarang anak-anak Miss Laura sudah berada pada kehidupan masyarakat yang sudah ada listrik. Tentunya sudah bisa belajar dengan baik ya, dengan nyaman, menggunakan lampu, belajar mungkin yang cahayanya lebih terang dibandingkan dengan lilin gitu ya. Jadi harus bersyukur dengan keadaan sekarang. Kemudian apalagi kehidupan masyarakat sebelum ada listrik apa ya? Nah, kalau misalnya kita mau keluar pada malam hari, ya enggak, tidak ada listrik di jalan, tentu kita tidak bisa melihat pemandangan atau keadaan yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Misalnya pada lampu jalan padam ya, kita kan gelap melihat, mungkin saja ada kita tidak bisa melihat di sekitaran kita, yang hanya berfungsi mungkin dulu belum ada mobil ya, paling mobilnya belum sekeren sekarang. Artinya lampu tidak dapat menerangi lampu yang padam tadi, atau tidak adanya lampu jadi jalanan menjadi padam, sehingga kita takut untuk keluar ya. Kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain pada malam hari. Nah, ketika sudah ada listrik, tentu kita bisa bersosialisasi atau bisa kemana saja pada malam hari, ya enggak? Lampu menyala di mana-mana, misalnya mall kan lampunya terang sehingga bisa membuat kita bertemu dengan siapapun di luar tanpa ada rasa was-was ya. Kemudian dari segi budaya, apa maksudnya? Kehidupan masyarakat sebelum adanya listrik dari segi budaya, mungkin dulu pada saat ada acara di
perumahan kita misalnya nih ada acara pengajian dan lain-lain gitu ya, tidak ada listrik sehingga tidak bisa berkumpul karena gelap ya nak, tidak bisa acara seperti misalnya mengaji di masjid misalnya, kan tidak ada lampu, yang hanya ada pada saat zaman dahulu adalah obor sebagai penerang. Nah itu kan sulit ya, membuat mata kita menjadi sakit dan lain-lain. Nah ketika sudah ditemukannya listrik, maka kita bisa dengan mudahnya atau leluasa untuk melaksanakan atau mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan mungkin saja pentas seni dan lain-lain. Jadi musik bisa dibunyikan dengan lancar sehingga kita bisa acara tadi yang tadinya menjadi lebih meriah misalnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh lain yang berperan dalam penemuan yang ada di dunia ini. Selain sebelumnya adalah penemu listrik yaitu Michael Faraday. Sekarang kita akan membahas Nikola Tesla. Anak-anak Miss Laura pasti pernah dengar siapa itu Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla ini adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Amerika Serikat. Beliau adalah seorang perintis elektromagnet tanpa kabel dan daya listrik. Beliau seorang keturunan Serbia dan menjadi warga negara Amerika Serikat dan bekerja di sana. Kemudian Tesla ini menemukan teori yang merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik dan motor AC yang ia umumkan pada revolusi industri kedua. Nah, anak-anak Miss Laura sudah belajar tuh di kelas 4 atau di kelas 5. Nah, Tesla ini juga orangnya tidak menyerah, artinya gigih dalam membuat atau menemukan segala sesuatu yang menjadi hobinya, ya kan? Tesla ini adalah selain mematenkan AC, motor induksi dan transformator, karya-karyanya juga berperan dalam pembangunan energi listrik sebagai energi yang utama bagi manusia. Jadi anak-anak sudah tahu ya, dalam pembelajaran atau dalam tema 6C tokoh dan penemuan sudah ada 2 tokoh yang Ananda ketahui. Secara garis besar penemuannya apa, kemudian hasil dari penemuannya itu manfaatnya bagi kehidupan manusia sampai saat sekarang ini tuh bagaimana ya. Jadi anak-anak Miss Laura sudah tahu. Mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang anak-anak Miss Laura bisa menciptakan penemuan-penemuan yang berguna juga buat manusia di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Miss Laura, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan dan juga untuk kesimpulan dari pelajaran pagi hari ini mengenai materi tema 3, tokoh dan penemuan subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran 5. Nah, Miss Laura bisa untuk dicatat juga namanya nih ya, yang udah masuk di Pro 2 Jambi. Siapa nih ya? Akila Putri. Dari Akila Putri Joanika. Akila Putri Joanika, apa perbedaan rangkaian listrik dengan rangkaian listrik paralel ya? Oke, terus yang pertanyaan kedua dari Sintika Aurape, apa kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik campuran? Dan pertanyaan ketiga dari Lovely, contoh penerapan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dari Visla Aska, bagaimana Bu kalau lampu lain jika salah satu lampu dicabut pada rangkaian paralel? Dan yang terakhir dari Muhammad Torik, siapakah Nikola Tesla? Oke, nah ini ada pertanyaan yang udah masuk ke Pro 2 Jambi, yang udah kirim ke WhatsApp Pro Jambi 0811 743 9090 0811 743 9090. Untuk adik-adik yang lain juga boleh silakan bertanya dan langsung aja kirim ke WA Pro 2 Jambi ya, WhatsApp Pro 2 Jambi di 0811 743 9090. Untuk WhatsApp Pro Jambi silakan di save. Dan kita sebelum akan lanjut lagi dengan jawaban pertanyaan dari Ibu Miss Laura ya, akan menjawab pertanyaannya dan akan kesimpulan pelajaran pagi hari ini. Kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap stay tune Pro 2 Jambi.
Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Tadi ada 5 pertanyaan yang sudah dikirimkan ke WA Pro 2. Pertanyaannya keren-keren dan bagus semua. Baik, untuk yang pertama, pertanyaannya dari Akila Putri Joanika, yaitu apa perbedaan rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel? Langsung Miss Laura jawab ya nak. Perbedaannya adalah yang pertama dari segi pemasangannya. Pemasangan rangkaian atau pembuatan atau pemasangan rangkaian listrik seri itu lebih mudah dilakukan daripada rangkaian listrik paralel. Kemudian dari segi kabel yang digunakan pada rangkaian listrik seri itu lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik paralel. Jadi kalau pada rangkaian listrik seri kabelnya cuma sedikit, pada rangkaian listrik paralel itu lebih banyak dibandingkan rangkaian listrik seri. Kemudian hambatan pada rangkaian seri lebih besar dibandingkan dengan paralel. Kemudian rangkaian paralel tentunya lebih boros ya, sementara rangkaian listrik seri lebih hemat. Kemudian lampu yang terjauh dari rangkaian listrik seri akan redup. Artinya apa? Semakin jauh dari sumber arus listrik, maka nyala lampunya itu akan semakin redup. Sementara pada rangkaian paralel itu tetap menyala terang ya. Itu dari Putri Joanika. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua yaitu dari Cintika Aurora. Pertanyaannya adalah apa kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik campuran? Miss Laura langsung jawab ya. Kelebihannya adalah daya yang diserap itu sama sehingga membuat lampunya lebih terang. Kemudian jika ada saluran kabel yang terputus, maka yang lain tetap berfungsi, artinya tidak ikut terputus gitu ya. Nah, sementara kekurangannya adalah pada rangkaian listrik campuran itu memerlukan kabel yang banyak. Karena apa? Karena ada 2 rangkaian di situ, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Kemudian tentu biayanya juga banyak ya, atau biayanya juga besar. Lanjut kita pertanyaan yang ketiga dari Lovely. Apa penerapan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel di kehidupan sehari-hari? Maksudnya mungkin contohnya ya. Nah, kalau untuk rangkaian seri itu biasanya pada lampu senter, bel rumah, kemudian lampu hiasan. Tahu lampu hiasan, misalnya ada saudara kita yang merayakan Natal itu kan ada dihias pohonnya ya. Nah, itu dari rangkaian listrik seri. Nah, kalau rangkaian paralel itu biasanya digunakan pada lampu lalu lintas. Anak-anak misalnya pasti tahu itu. Kalau keluar kemana-mana pasti ada ya, lihat lampu lalu lintas. Nah, itu rangkaian listriknya secara paralel. Kemudian keyboard pada komputer. Nah, selanjutnya lampu di rumah. Ya, itu untuk Lovely. Semoga jawaban dari Miss Laura cukup membuat Lovely paham ya. Kemudian yang keempat pertanyaan dari Filza Aska. Bagaimana lampu lain jika salah satu lampu dicabut pada rangkaian paralel? Mungkin itu maksudnya. Jadi Aska, lampunya akan tetap menyala nak. Karena apa? Karena lampu yang lain itu tetap mendapatkan listrik atau input dari baterai. Artinya apa? Jadi kalau itu kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Jadi kalau ada lampunya 3 dirangkai terus satunya padam atau dicabut, maka lampu yang lain masih tetap menyala ya. Kemudian terakhir pertanyaan dari Torik ya, siapakah Nikola Tesla? Nah, Torik tertarik ya dengan salah satu tokoh yang berperan penting dalam penemuan-penemuan yang ada dalam kehidupan kita, yaitu Nikola Tesla. Tadi sudah Miss Laura jelaskan ya, seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika dan teknisi listrik Amerika Serikat. Dengan penemuannya itu atau penemuan dari Nikola Tesla itu adalah sangat berperan dalam pembangunan energi listrik sebagai energi yang utama bagi manusia. Artinya apa? Jika Nikola tidak menemukan penemuannya itu, mungkin sekarang kita tidak mengenal adanya listrik atau tidak dapat menjalankan kehidupan seperti sekarang, yang bisa lampu menyala, kita bisa belajar dengan baik, kemudian bisa baju kita keluar rumah tidak kusut ya, dan lain-lainnya. Oke. Baik, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah
adalah rangkaian listrik berdasarkan komponennya itu ada 3, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Pada rangkaian listrik ada komponen sederhana yaitu 4 atau komponen-komponen listrik yang ada dalam rangkaian itu harus ada sumber energinya, biasanya digunakan baterai, kemudian ada kabel, saklar, dan satu lagi tentunya lampu. Kemudian pada masing-masing komponen tadi anak-anak Mislaura sudah tahu fungsinya masing-masing. Baterai adalah sebagai sumber energi, kemudian lampu adalah merubah atau bisa bercahaya ya, mengeluarkan cahaya bisa mengubah dari listrik menjadi cahaya. Kemudian saklar adalah memutuskan dan menyambungkan arus listrik, sementara kabel itu sebagai pengantar arus listrik. Kemudian Nikola Tesla adalah salah satu seorang tokoh penemu yang berperan penting dalam penemuan di kehidupan manusia. Oke, adik-adik, terima kasih sekali ya yang sudah berpartisipasi juga udah menjawab memberikan pertanyaan ya. Dan pertanyaan tadi ada 5 pertanyaannya dikirimkan ke Pro2 Jambi. Semoga adik-adik yang udah kirim pertanyaan tadi dan atau yang mewakili teman-temannya juga pertanyaan yang sama ya. Jawaban dari Ibu atau Miss Laura sangat jelas sekali Sobat Kreatif ya. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat Sobat Kreatif, buat adik-adik kelas 6 yang sudah mendengarkan Pro2 Jambi. Juga terima kasih buat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan juga dari SD Islam Al-Falah 2 Jambi, Sobat Kreatif. Adik-adik kelas 6 juga yang sudah mendengarkan melalui FM 90,9 dan melalui aplikasi RN Plego, dan yang nonton juga saat ini melalui Instagramnya Pro2 Jambi @pro2jbe. Dan pelajaran kita tema 3, tokoh dan penemuan subtema 3. Ayo menjadi penemu pembelajaran 5. Terima kasih Miss Laura. Iya, sama-sama Mbak. Oke, terima kasih buat Sobat Kreatif Pro2 Jambi, dan Sobat Kreatif tetap stay tune di Pro2 Jambi, suara kreativitas.